di majalah Forbes dan majalah ekonomi, penghasilan profesi-profesi orang terkaya di dunia salah satunya adalah business networking. Business networking. Selatan berisik, semakin berisik, semakin asik. Welcome back to my YouTube channel Selatan Berisik, semakin berisik, Semakin asik. Oke, nah sekarang gua kedatangan seorang pengusaha ya dari Jombang. Nah ini tuh usahanya bener-bener apa? Beda dari yang lain ya, beda dari yang lain. Pokoknya ya udah kita langsung tanya-tanya aja ya. Oke, nah perkenalkan langsung Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nyoman Aris ya, dari Jombang, Jawa Timur ya. Pasti teman-teman tahu Gus Dur ya. Kalau Gus Dur pasti tahu ya. Itu dari Jombang ya. Kelahiran itu ya. Dan saya saat ini berkecimpung di praktisi network marketing. Kalau orang biasanya bilang bisa direct selling atau personal franchise, nah gitu namanya ya. Jadi guys, gua ini kan ngedokumentasiin di Inside Tour ya. Nah, ketemu sama Mas Nyoman ini kita sedang di Twin Tower. Ini spesial banget ini ya. Spesial banget soalnya lumayan agak berkeringat ya bawa alatnya. Oke. Udah perkenalan, ada yang lain lagi, sibuk apa sekarang Mas? Kalau saya sudah fokus ya, jadi untuk saat ini memang hanya fokus pembinaan tim ya, karena kan saya dulu sebenarnya untuk sebelum saya di reselling, sebelum saya di networking, awalnya saya itu adalah seorang guru honorer. Guru honorer dulunya. Guru honorer, saya pernah sih coba beberapa kali bisnis ya, kayak buka mesin fotokopi. Oh, mesin fotokopi. Mesin fotokopinya digadain sama karyawan, karena saya masih ngajar. Oh, ya. jadi nggak ke kontrol. Nggak ke kontrol. Jahat banget itu kan ya? Tapi ikhlas. Oh, enggak, maksudnya itu udah kenal lama orangnya? Kenal sih, teman sendiri sebenarnya. Biasanya gitu. kenapa ya selalu gitu ya ke teman deketnya? Ya itulah kalau kita belum punya pengalaman di bisnis konvensional ya. Kemudian saya pernah juga jadi ini distributor buku LKS. Buku LKS. Setoran pertama oke, bagus. Setoran kedua bagus. Ketiga yang paling banyak itu malah ternyata nggak kebayar. Bayarnya diincrit. Uangnya emang nggak kebayar karena kenapa? Kurang tahu, karena kan saya kan di Jombang gitu ya. Sedangkan barangnya kita kirim ke Kalimantan. 1, 2, 3 lancar. 1, 2 lancar. Yang ketiga karena udah percaya mungkin ya, jadi parah. Ya udah kita langsung ke ngobrolin bisnis kontroversial nih. Oke. Kenapa Mas Nyoman sebut ini bisnis kontroversial? Jadi gini Mas, sebenarnya teman-teman semuanya, masyarakat itu banyak yang tahu. Karena kenapa? Karena bisnis direct selling atau bahasanya itu networking ya, atau multi level marketing itu banyak orang itu menganggapnya bahwa bisnis penipuan atau mungkin bisnis yang mungkin hanya janji muluk-muluk mungkin gitu dan sebagainya. Tapi saya sendiri merasakan di dunia networking gitu ya, saya merasakan banyak hal perubahan khususnya dari personalnya ya, dari people-nya. Kemudian kalau ngomong hasil ya jangan ditanya. Gitu ya. Okay. Dan sebenarnya bisnis networking ini Mas Iban gitu ya, cocok banget buat orang-orang yang mungkin pengen bisnis tapi nggak punya modal. Karena networking itu tidak butuh modal. Modal itu nggak gede gitu kan ya. Terus yang kedua, buat orang pemula yang pengen bisnis tapi nggak punya ilmu bisnis, itu cocok banget sebenarnya gitu. Cocok banget. Cuman di luar sana banyak orang kenapa nggak jalan, kenapa ada yang ketipu? Karena mereka masih belum paham atau tidak tahu edukasi tentang bisnis networking yang baik dan benar itu seperti apa. Gitu, dan cara pola menjalankannya pun mereka pun juga banyak yang kurang tepat gitu. Oh iya, kan itu mengedukasi warga ya atau orang. Ini susah atau gimana nih? Kalau dibilang susah ya, kalau belum punya ilmunya apapun pasti susah. Oh iya. Tapi kalau kita sudah punya ilmunya, apa sih yang nggak bisa? Ya, benar. Nah itu berapa lama tuh sampai sekarang? Membernya berapa Mas? Aduh, nggak bisa ngitung. Ribuan ya. Ya itu sampai berapa tahun tuh? Sampai bisa banyak gitu. Sebenarnya kalau untuk lamanya itu kan relatif ya. Relatif. Kalau saya pribadi sih memang udah baru 3 tahun. Oh, baru 3 tahun. 3 tahun di networking sekarang ini saya jalani ya. Tapi dalam 3 tahun ini karena saya menjalankan pola yang tepat dan saya punya guru dan mentor yang tepat juga gitu ya.
akhirnya nggak pakai lama, alhamdulillah gitu. Guru honorer yang mungkin gaji saya dulu mungkin 400-500 ribu. Oh, ya. Karena Tapi itu kerja di orang lain tetap ya meskipun jadi guru juga. Betul. Tapi subhanallah, setelah diperkenalkan dengan bisnis networking ini dengan modal yang sangat-sangat terjangkau banget, dan ilmu saya nggak punya, wawasan tentang networking saya juga nggak punya gitu ya. Tapi Masya Allah dengan adanya bimbingan dan bisnis coaching, bahasanya kan bisnis coaching ya, dan ada mentoring khusus ya, alhamdulillah dalam waktu yang nggak begitu lama ya, 3 tahun. Ya contoh hari ini, Wah, benar. ya kalau bilang umroh ya alhamdulillah bisa ya. setahun 2 kali. Setahun 2 kali ya, oke gitu. Oke. Alhamdulillah ya. Ini bisnis direct selling itu apa? Jadi gini Mas, jadi Mas Iban itu bisnis itu kan macam-macam teman-teman ya. Ya. Jadi dalam konsep pemasaran itu ada konsep pemasaran konvensional gitu ya, ada konsep pemasaran direct selling atau penjualan langsung. Nah, bedanya apa kalau bisnis konvensional itu kita tuh nggak bisa ngambil barang itu langsung ke pabrik, kan nggak mungkin kan? Iya, iya. Mas Iqbal pernah nggak beli obat batuk langsung ke pabrik? Oh enggak, Bro. Mas Iqbal ngerokok nggak? Enggak Nggak ngerokok ya? Kalaupun teman-teman ngerokok nih, bisa nggak ngambil rokok langsung ke pabriknya? Nggak bisa. Nggak bisa lah. Ya karena apa? Karena ada namanya rantai distribusi konvensional. Orang. Nah, jadi dari pabrik itu biasanya dikirim ke importir atau distributor negara gitu ya. Baru biasanya dikirim ke distributor wilayah, distributor kota, grosir, sampai menuju ke supermarket, toko dan sebagainya. Barulah konsumen kita bisa ngebeli. Oh iya. Betul nggak? Bisa ngebeli. Iya. Lah terus kemudian bagaimana caranya kita bisa kenal dengan produk tersebut? Nah itu ya gimana? Perusahaan biasanya buat iklan, pasang iklan di media sosial, televisi, ngendorse AdSense ya? AdSense kayak gitu ya, betul. AdSense sosial media. Nah itu bikin workshop juga ya. Betul. Oh, Nah, oke. cuman ini kan butuh biaya besar, Mas. Oh iya, nah itu biayanya dari mana tuh? Biayanya diambilkan dari harga produk. Oh harga produk. Karena Di up, importer di up. Di up, importer kan juga butuh butuh apa namanya? Untung ya kan? Distributor pertama, distributor kedua, kota, wilayah kan juga butuh keuntungan. Nah, diambilkanlah mungkin dari pabrik mengeluarkan 1.000, sampai konsumen bisa 10.000. Oh iya benar. Nah, jadi di up dari situ ya, dapat duitnya. Betul. Nah, bedanya apa dengan bisnis networking? Kalau networking itu enggak. Oh enggak. Jadi networking itu dia memangkas rantai distribusi. Keuntungan-keuntungan yang tadi itu nggak ada, langsung dari pabrik ke perusahaan mitra. Perusahaan mitra ini nanti yang ngurusin packaging, ngurusin sistem bagi hasil, langsung ke distributor pertama. Lah saya ini contohnya. Langsung ke distributor pertama. Langsung distributor pertama gitu. Lah, distributor pertama inilah yang nanti akan menjadi mendistribusi, juga menjadi bintang iklan dan sebagainya lah. Dari sinilah saya membangun relasi, membangun namanya relasi marketing ya. Akhirnya dari situlah kita dapat bagi hasil. Hasil yang harusnya tadi 60-80% ke distributor pertama, distributor kota, wilayah, ke toko dan sebagainya, itu nggak ada. Semuanya dikasihkan kepada mitra dalam bentuk komisi dan reward yang luar biasa. Nah, ini kan udah ya tahapan-tahapannya. Ini produknya apa? Kalau sebenarnya kalau produknya apa kan orang ini jualan tapi produknya apa kan nggak tahu ya. Sebenarnya kalau untuk networking sendiri itu bisa berupa produk jasa dan bisa memang produk barang. Tapi kalau saya ini saat ini kebetulan saya bergerak di bidang healthy beauty future. Jadi ada kesehatan, ada juga kecantikan, dan kita juga terus up to date dengan produk-produk yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat, Mas. Oke, gitu ya. Oke, jadi request dari masyarakat maunya apa gitu? Kita research. Oh ini masyarakat lagi butuh nih, marketnya ada nih gitu. Kita ambil, kita kasih sampel, bagus jalan, baru diproduksi massal. Itu bebas produknya apa aja? Bebas. Oh bebas. Kirain produknya tadi kan ngomongin rokok, kesehatan gitu ya. Kirain gitu. Tapi dominan ke situ. Iya, dominan ke situ. Kesehatan dan kecantikan. Kalau saya pribadi ya itu. Boleh disebutin nggak nama produknya? boleh. Boleh apa tuh? Ya, kalau kita kita ada skincare ya. Ada skincare kita itu ada salah satunya adalah Saffron Series. Saffron Series. Jadi Saffron Series itu ada facial wash, ada serum, kemudian ada juga
masker. Masker. Itu kalau untuk yang beauty ya. Beauty. Tapi kalau untuk kesehatan kita punya Trio Imun, ada Red Kopi, Kopi Stamina. Kopi Masnya udah nikah Stamina. belum? Oh belum, saya masih nyari nih. Boleh minum berarti. Oh, ini Malaysia saya lagi nyari nih. Oke. lagi nyari. Jadi kita punya Red Kopi. Red Hah? Kopi salah satu kopi stamina. Selain untuk menjaga kesehatan, tapi buat orang-orang yang saat ini lemah sahwa dan sebagainya itu cocok banget. Oh, cocok banget. Oke, nah itu ini apa? Stamina buat perang di malam hari tuh. Jadi buat yang udah pasutri, ini khusus buat yang sudah pasutri aja ya. Yes. Oke, nah gitu Mas. Nah, sekarang kenapa masyarakat di bisnis itu tuh kurang apa? Apresiatif atau kurang positif? Kurang positif ya. Jadi gini, masyarakat itu yang dia tahu adalah banyak orang masuk di networking, di direct selling ya. Tapi mereka yang dilihat tuh banyak kan yang nggak sukses. Oh, yang dilihatnya ya. Yes. Sebenarnya dalam Karena semua terlalu meluber mungkin ya. Iya, satu karena di bisnis networking itu kan tidak ada yang namanya seleksi. Siapapun bisa masuk, ya kan? Tukang becak bisa masuk, yang S1 bisa masuk, Nah, S3 itu. bisa masuk. Mungkin dari terlalu banyak orang itunya dan beberapa juga ada yang gagal, hanya ditonjolkannya gagalnya mungkin ya. Betul. Nah, jadi kurang positif. Satu masyarakat itu. tuh. Yang kedua, jadi ada banyak sekali bisnis yang beredar itu mirip dengan networking, dengan direct selling, tapi dia sebenarnya money game. Oh, money game. Permainan permainan uang. Kadang ada yang kamu harus daftar dulu. Sekian. Oh, sekian. Kamu harus nanti daftar dulu. nanti ajak orang. Nah, ini Nanti benar. Kamu dapat sekian. Nah, ini benar. Aku mau nanyain ini nih. Kalau misalkan jadi member, Mas bayar itu? Nah, jadi bedanya dengan money game dengan networking, itu yang pertama kalau networking itu biaya pembayarannya itu real, Oh, real. murah, masuk akal. Masuk akal. Gitu. Oke. Kemudian ada produk dan jasa yang diperjualbelikan dan di situ juga diawasi oleh badan hukum dan pemerintah. Oh, badan jelas hukum, gitu. oke, jelas, oke. Ya kan? Kemudian kalau di networking pun butuh kerja keras di awal. Oke. Bukan setor uang langsung gajian, langsung setor uang langsung kaya raya, enggak ada. Oke. Tapi bedanya dengan bisnis money game yang banyak itu biasanya dia setor uang tanpa ada barang. Kalaupun ada barang, itu biasanya sebagai kedok dan itu dibeli dengan harga yang sangat mahal banget dan tidak sesuai dengan harga jual. Oke. Tapi masyarakat kan tidak paham edukasi tentang ini. Nah, bagaimana cara milih bisnis direct selling ini yang bagus? Nah, oke. Jadi gini teman-teman. Paling mudah adalah satu, pondasi yang pertama dalam memilih bisnis networking. Yang pertama adalah company profile dari perusahaannya. Company profile kan penting kan? Penting. Karena di situ lihat dulu ada nggak dari SUPL. SUPL itu surat izin penjualan langsung yang ngeluarin langsung dari Kementerian Perdagangan. Oke. Dan direct selling yang bagus itu nanti diawasi oleh Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, namanya APLI. Apli. Aplikasi penjualan langsung Indonesia. Betul. Oke. Nah, ditambah lagi karena kita itu kan kadang ragu ya, halal nggak? Halal kan ada halal, ada haram gitu Iya, kan. benar. Nah, cari networking yang di dalamnya sudah mendapatkan sertifikat dari DSN MUI. Aman. Jadi kalau ada orang itu halal nggak? Itu haram nggak? Cek aja itu. Oke. Tinggal telepon DSN MUI. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, cek produknya. Produknya itu benar-benar worth it nggak gitu. Di lapangan kira-kira banyak masyarakat peminatnya nggak, marketnya bagaimana gitu. Produknya harus bagus, perusahaannya bagus, produknya nggak bagus, jalannya nggak gampang. Oh, benar. Iya, Iya, benar. Banyak ini ya, banyak rintangan istilahnya. Iya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, setelah perusahaannya, produknya, yang ketiga adalah bagi hasilnya. Oh, bagi hasil. Gede nggak gitu. Oh, oke. Kalau bagi hasilnya kecil, ya sama-sama curigai ya, harus dicurigai ya. Yang Jadi ketiga tadi itu. bagi hasilnya, lihat, karena kan kerja itu bayaran kecil sama bayaran gede, capeknya sama. Oh iya iya. Nah, cari yang gede sekalian. Yang gede sekalian, ya. Yang besar. Yang ketiga, yang keempat, sistem bagi hasilnya kayak gimana? Ribet nggak? Gampang nggak? Banyak syarat nggak gitu? Oke. Nah, kalau banyak syarat, kadang orang biasa kadang-kadang nggak mampu. Oh iya benar. Banyak ini, banyak itu. Kalau dapat ini harus ini, ini kebanyakan. Oke. Sistemnya mudah nggak gitu? Dan yang terakhir yang paling penting adalah ada nggak bisnis coaching atau mentoringnya? Oh iya. Ya kan, karena kita itu awam, kayak saya itu kan awam. Iya, banyak apalagi masyarakat. Di bisnis itu tuh ya karena underestimate itu ya awalnya ya, bener ya. Tapi kalau belum dicoba ya kita nggak bakalan tahu gitu. Oke, Betul. oke. Nah, jadi kalau kita nggak tahu apa-apa pun, kalau ada mentoring, insya Allah Iya. pasti bisa. Oke, ya kan? harus ada mentoringnya ya. Nah, Oke. betul. Itu di mana aja nih basecampnya? Apanya? Pusat
Ada pusatnya nggak? Oh, kalau kita ada. Ada di Saya mana? pribadi ada. Nah, di mana Kalau itu? saya ada di Jogja. Jogja. Ya, kita punya komunitasnya, namanya komunitas Miliarder Berkah. Komunitas miliarder berkah. Yes. Oke, itu tuh yang pendengarnya tuh Ibu Increase. Yes, Ibu beliau adalah Increase, mentor ya? kita semuanya, Nah, ya kan? oke. Insya Allah ya. Tip buat ini sukses networking. Tips. Tipsnya. Jadi buat teman-teman nih yang teman-teman yang saat ini nyaksikan di channel Selatan Berisik. Makin asik nih. Oke, saran saya adalah buat teman-teman yang saat ini mungkin bingung ya, mau kerja apa, Benar. mau bisnis apa, mau jadi karyawan, masa terus-terusan jadi karyawan Oke, gitu. siap. Sebenarnya networking itu sebagai pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Oke. Kembali lagi yang pertama, di buku Forbes dan di majalah Forbes dan majalah ekonomi, penghasilan profesi-profesi orang terkaya di dunia itu salah satunya adalah selain artis, selain konsultan, manajemen, selain pengacara, itu adalah salah satunya adalah bisnis networking. Bisnis networking ya. Iya. Itu Forbes tuh majalah bisnis ya? Majalah bisnis. Majalah bisnis. Oke. Itu tempatnya orang-orang sukses. Orang-orang sukses ya, oke. Dan- salah satunya siapa sih kalau di luar negeri, boleh diberi contoh satu misalkan siapa? Kalau untuk luar negeri sendiri pemain networking saya belum paham ya. Enggak. Kalau luar negeri sendiri ya. Tapi kalau kalau di di sini? Indonesia salah satunya ya mentor kita ini. Oh ya, gitu Ibu Increase ya. Oke, nah ini terakhir Mas. Pesan buat penonton nih, atau ada quote buat penonton biar jadi pengusaha gitu. Oke. Jadi teman-teman semuanya, networking itu pilihan yang tepat sekali. Kenapa? Nggak butuh modal besar, nggak butuh pengalaman bisnis dulu, ya kan? Dan yang paling utama adalah ikuti kurikulum yang sudah disediakan yang ada dan 5 tadi sebagai pondasinya. Ya. Kalau 5 itu udah memenuhi syarat, insya Allah teman-teman bakal bisa sukses di situ. Oke. Nah, pesan buat teman-teman yang sudah menjadi pelaku bisnis networking atau yang baru pengen gitu ya, saran saya adalah ketika Anda masuk, kuncinya satu, positive thinking dulu. Yang kedua, siap komitmen kerja keras gitu ya. Yang ketiga adalah teman-teman ATM. ATM apa? Amati, tiru, manut dengan orang-orang yang sudah berhasil. Oh iya, benar. Ya kan? ATM guys. ATM. Kalau aku mah taunya amati, tiru, dan modifikasi. Oke. Iya. Itu kalau di konvensional. Iya, konvensional. Kalau di networking jangan modifikasi dulu sebelum sukses. Sebelum sukses ya. Iya. Oke. Nah, udah Gitu. segitu. Mungkin ada yang pesan yang lain? Cuman itu aja. Yang jelas buat teman-teman, intinya sukses itu tidak bisa diraih dengan ongkang-ongkang. Sukses. Bukan by ongkang-ongkang. Harus sat-sat. Nah, sat-sat and success. Oke. Terus komitmen dan istiqomah, insya Allah, karena pada dasarnya istiqomah itu yang membuat Anda semakin luar biasa. Oke, Istiqomah itu mengalahkan 1000 karomah. Jadi kalau teman-teman istiqomah dalam menjalankan bisnis networking, Istilahnya insya kalau Allah. anak muda mah bilangnya konsisten. Konsisten. Ya, istiqomah tuh guys. Jadi bisnis networking ini tergantung kalian ya. Kalau kalian belum coba ya pasti kalian belum tahu hasilnya. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau gabung nih di WA ini aja. Boleh. Disematkan sama saya di WA-nya di sini ya. Oke, Instagramnya juga ada, Mas? Ada Instagram, YouTube kita Oke, ada. nanti disematkan di sini atau di sini ya, guys. Oke, nah mungkin segitu dulu, Mas. Kita udah dipanggil-panggil. Siap. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube-nya Selatan Berisik. Semakin berisik. Semakin asik. Oke, bye.